Sesudah itu nanti kalau dia sudah tua, lalu nanti dia menjadi tidak bisa apa-apa, mati langsung jadi tanah, selesai. Tetapi manusia, kata Tuhan Yesus dalam kitab Lukas 4, manusia hidup bukan dari roti saja yang kita makan setiap hari, berupa nasi dan lain-lain. Tetapi manusia hidup dari setiap firman, makan dari firman yang keluar dari mulut Allah, kata firman Tuhan dalam Lukas 4. Tujuannya saudara, karena kita punya roh, binatang tidak punya roh. Makanya saudara, penting roh kita makan. Supaya kita kuat melakukan perjalanan iman ini, menyongsong kedatangan Yesus kedua kalinya menjemput kita. Perjalanan kita bukan perjalanan yang mudah. Disebut oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 13, jalan kita melewati pintu yang sempit dan sesak. Artinya penuh dengan tantangan, persoalan, gangguan, hambatan, rintangan saudara. Yang akan mencoba menjatuhkan kita. Tetapi saudara, kalau kita kuat, kata Daniel pasal yang ke-11 ayat 32 bagian B, kita akan lolos sudah. Tuhan Yesuslah yang pertama kali lolos melewati pintu yang sempit dan sesak itu. Dan kita mengikuti jejaknya, kata kitab 1 Petrus pasal 2. Nah, kita boleh saudaraku melewatinya karena apa? Kita harus makan firman Tuhan. Kalau kita tidak makan saudara, saudara tahu kan, tidak makan saja kita. Pagi, kita sudah lemah. Kita lemah saudara. Makanya saudaraku, itu paralel ya dengan manusia, roh kita. Roh kita juga kalau nggak makan firman, bisa lemah. Lama-lama menjadi kurus. Lama-lama menjadi sakit. Lumpuh. Lama-lama saudara mati secara rohani. Namanya nggak makan. Makanya saudara sekarang ini seperti jemaat yang ada di Sardis ya, kalau Wahyu pasal 3. Maupun yang ada di Tiatira. Kitab Wahyu itu berkata saudara, banyak orang menyangka dirinya hidup, tapi sudah mati. Karena tidak pernah makan firman. Itulah gunanya saudara firman ini selalu kita makan. Lewat apa? Ada dua. Kita sekarang diberi makan lewat hamba Tuhan. Oleh Tuhan yang memberi kita makan. Lewat ibadah-ibadah seperti ini. Yang kedua, lewat baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, di sana Tuhan sedang memberi kita makan langsung. Karena kita adalah domba-dombanya, saudara. Ya, jadi diharapkan betul-betul kita harus mau makan firman terus. Di rumah kita baca Alkitab. Jangan hanya kita merawat tubuh kita jasmani ini saja. Makan semau kita misalnya. Sementara roh kita nggak kita perhatikan. Karena nanti dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 berkata, debu akan kembali menjadi tanah. Tapi roh manusia akan kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Karena roh kita kekal. Dan nanti terserah Tuhan mau kita ke sorga apa ke neraka.
Nanti bagaimana keputusan Tuhan? Makanya sudah. Salah satu tujuan juga supaya kita nanti dibawa Tuhan ke surga. Kita perlu tahu firman, makan firman. Ya, harus itu sudah. Siapapun saudaraku, ya suatu hari tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kematian. Semua orang akan mati sebelum kedatangan Tuhan. Sekarang ini semua orang antri menunggu giliran masing-masing. Tapi pertanyaannya, kalau dia mati kemana dia? Ke sorga apa ke neraka? Suka atau tidak suka, dua hal ini akan menjadi bagian yang nanti dia peroleh. Satu masing-masing ini saudara kelak. Percaya saudara. Itulah gunanya kita terus ada dalam penggembalaan Tuhan. Gembala itu memberi makan rumput yang hijau. Seperti pujian itu. Rumput yang hijau itu gambaran firman Allah yang segar. Bagi domba-domba. Supaya kita kuat. Kita tidak boleh membatasi diri kita ya. Untuk makan firman. Terus kita makan firman. Amos saudara berkata, pasal 8. Termasuk kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Mulai dari ayat 30. Banyak orang misalnya yang merasa dirinya kuat gagah secara jasmani, fisiknya, karena mungkin kedot. Lalu dia akan kuat nanti saudara. Untuk sampai ke surga dengan hanya merawat tubuhnya. Oh tidak. Ayat itu jelas berkata, banyak orang akan menjadi lemah. Bahkan mereka saudara tidak sampai kepada tujuan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata ayat ini. Yang selalu di sana mereka makan firman Tuhan, akan kuat seperti burung Raja Wali. Kian lama kian terbang tinggi. Begitulah hidup kita. Kian lama kita harus mengalami pertumbuhan. Makin lama makin kuat, bukan makin lemah. Makanya kalau saya lihat jemaat saudara, kemauan beribadah itu makin berkurang. Tidak disadari bahwa dia sudah menunjukkan dirinya lemah. Rohnya lemah. Itulah gunanya hari ini kita bisa beribadah. Kita mau menyantap jamuan Tuhan, yaitu firman. Dengan cara mendengarkan firman dengan baik. Kita saudara baca firman Tuhan Roma 3. Dan di sini saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kami boleh berkunjung ke rumah Bapak Hermanto. Bersama dengan Ibu sudah hadir saat ini. Karena juga keluarga, juga Pak Darwin dan semua sanak saudara menceritakan kemuliaan Tuhan yang Tuhan kerjakan di tempat ini. Sehingga Bapak Hermanto ada kerinduan mau datang karena diajak dengan oleh keluarga dan sanak saudara. Dan kami pun mendatangi waktu hari Senin yang lalu. Dan puji Tuhan hadir bersama kita hari ini. Selamat datang ya Pak. Selamat datang dan Ibu ya Bu ya. Selamat beribadah bersama kita hari ini. Kita doakan nanti Bapak Hermanto dan Ibu nanti di doa kita terakhir. Agar mereka lewat ibadah ini diberkati Tuhan. Sehingga hidup mereka terus, walaupun manusia jasmaniah seperti kita makin merosot, tapi manusia batiniah di dalam makin dibaharui dari sehari ke sehari. Mengalami menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu tujuan Tuhan sudah. Baik kita baca firman Tuhan. Roma pasal 3. Ayat 23. Sampai dengan 25.
Roma 3 ayat 23 sampai 25. Kalau sudah ditemukan mari kita baca bersama. 32 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan judulnya di sini saudara, bisa kita tangkap makna dari ayat ini. Bahwa manusia dibenarkan di hadapan Tuhan itu karena iman kepada Yesus. Dia dibenarkan. Makanya saudara, Alkitab berkata, kita dibenarkan bukan karena banyaknya amal kita atau perbuatan baik kita. Kalau karena banyak amal, tidak perlu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Cukup kita berbuat amal saja, selesai. Kita ke surga. Tapi ternyata tidak. Karena apa saudara? Kita tidak akan bisa menghasilkan perbuatan baik. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, semua manusia sudah kotor, najis. Namanya kotor saudara, seperti pakaian. Tidak bisa digunakan yang kotor. Tidak bisa. Kita juga nggak bisa dipergunakan untuk perbuatan baik. Sebaik apapun amal kita. Kitab Nabi Yesaya bersaksi. Semua kesalehan kita, kalau kita masih berdosa, itu sama dengan kain kotor. Kata firman Tuhan di sana saudara. Tetapi amal perbuatan kita baru diperhitungkan Tuhan kalau kita sudah dibenarkan karena iman, kata ayat. Kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan cara bertobat dan memberi diri dibaptis, sehingga dosa kita selesai. Baru kita menjadi manusia bersih, manusia tanpa dosa. Baru kita bisa dipergunakan untuk setiap perbuatan baik, perbuatan amal, saudara. Dan itu pun nanti saudara hanya menentukan di tingkat mana nanti saudara di akhirnya kita di sorga. Sorga itu kan ada 3 tingkat. Sama seperti bait Allah ada 3 bagian. Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Itu adalah gambaran sorga saudara. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ya. Neraka juga begitu. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Saudara. Nah di sini firman Allah menjelaskan buat kita. Bahwa karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak berdosa. Dosa ini saudara mengalir dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Itu mengalir saudara lewat di sana DNA, gen darahnya itu mengalir kepada semua orang. Mengalir. Makanya saudara, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak berdosa. Kalau saudaraku dulu Tuhan menciptakan kita ini kan serupa dan segambar dengan Dia. Serupa dan segambar dengan Tuhan.
Apa artinya serupa dan segambar dengan Tuhan? Kita memiliki citra, karakter, dan sifat Tuhan di dalam diri kita. Dan di dalam diri kita ada benihnya Tuhan. Benih ilahi. Inilah yang mendorong kita menjadi sekarakter, satu sifat, seirama dengan Tuhan saudara. Karena ada gambar dan rupanya dalam diri kita. Tetapi saudaraku, kita lihat gambar dan rupa Tuhan itu sudah hilang. Padahal gambar dan rupa Tuhan itulah yang membuat mereka memiliki kemuliaan Allah. Tetapi kemuliaan Allah itu katanya di sini telah hilang. Oleh karena dosanya Adam sudah. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah itu kita dapatkan kalau kita serupa dan segambar dengan Dia. Sekarakter, satu sifat. Ya. Satu cara kita, saudaraku, bersikap atau berbuat seperti Tuhan bertindak. Itu namanya serupa dan segambar. Dan ketika dulu mereka serupa dan segambar dengan Tuhan. Di Taman Eden, saudara. Mereka ini penuh dengan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah di sini, saudara? Mereka di sana di Taman Eden enak, berbahagia. Hidup mereka diberkati, keluarga diberkati. Mereka mengusahakan Taman Eden itu diberkati. Tidak ada kekurangan apa-apa, saudara. Mereka di sana penuh dengan kemuliaan Tuhan. Makanya saudara, untuk menggambarkan sekarang kita memiliki kemuliaan Allah itu sebetulnya sederhana. Bagaimana kita melihat sekarang ada kemuliaan Allah dalam diri kita? Seperti ini contohnya, saudara. Coba kita baca sebentar kitab Kejadian. Kejadian, saudara. Kita baca. Pasal 45. Kejadian pasal 45. Ini kita perlu paham. Melihat sekarang bagaimana sih kemuliaan Tuhan itu selain yang dialami oleh Adam dulu. Ayat 4, Kejadian 45, ayat 13. Kita baca bersama kalau sudah kita temukan. Kejadian itu kitab pertama. Perjanjian lama. Kita baca ayat 13, 32. Ya. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini. Dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Ini adalah kalau kita baca judulnya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Yusuf ini kan adalah anak ke-11. Yaitu Yakub yang duluan pergi ke tanah Mesir. Tentu ada tujuan Tuhan di sana untuk memelihara yaitu bangsa pilihannya yang sudah dinubuatkan oleh para hari itu hamba Tuhan, dimulai dari Abraham paling tidak, juga saudaraku Ishak, bahwa mereka akan menjadi bangsa besar. Supaya mereka terpelihara dari pada hari itu terjadi kelaparan hebat. Di sanalah Yusuf pertama kali berangkat ke tanah Mesir. Walaupun sebelumnya mereka tidak tahu semua keluarganya bahwa Yusuf berangkat ke sana karena juga perbuatan abang-abangnya yang sangat menyakiti Tuhan. Menyakiti Yusuf. Tetapi itu cara Tuhan untuk memelihara mereka. Walaupun mereka mereka-rekakan yang jahat kepada Yusuf, tapi Tuhan mengubahkan reka-rekaan yang jahat itu menjadi rekaan yang baik.
bagi Yusuf dan juga bagi semua anggota keluarga. Sampai di sana saudara Yusuf ini dengan sudah menjalani semua proses perjalanannya. Yaitu di sana bagaimana dia setelah diperlakukan jahat oleh abang-abangnya, lalu dia dijual ke orang Ismail, sampai di Mesir dia dilelang, akhirnya dia itu dibeli oleh Potifar, dan di sana kerja. Setelah dia kerja begitu baik, tetapi saudaraku ternyata di sana dia difitnah, melakukan perzinahan dengan istri Potifar. Lalu dia dipenjara. Lalu dari lewat penjara itulah saudara, dia pun diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, berkuasa di seluruh dunia pada zaman saudara. Dan ketika di sana dia berkuasa, itu menggambarkan kemuliaan. Bagaimana hidupnya tidak berkekurangan, itu gambaran kemuliaan Allah ada dalam dirinya di bumi ini. Bagaimana dia memiliki kedudukan yang begitu tinggi saudara, itu gambaran kemuliaan Allah ada pada dirinya. Bagaimana hari itu saudaraku pekerjaannya diberkati, itu gambaran kemuliaan Allah. Bagaimana keluarganya juga diberkati, anak-anaknya saudara menjadi orang yang takut akan Tuhan. Itu adalah gambaran kemuliaan Allah. Karena Yusuf ini memang adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dia di sana saudara, kita tahu ya, serupa dan segambar dengan Tuhan. Dari mana dia peroleh serupa dan segambar dengan Tuhan? Padahal Yesus belum datang. Padahal Yesuslah yang mengembalikan rupa dan gambar itu. Itulah saudaraku, iman itu ada 3 zaman. Iman yang pertama adalah mereka mengimani sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Bahwa mereka sudah percaya. Yesus pasti datang menyelamatkan mereka. Itu iman yang pertama. Yusuf percaya dengan ini. Makanya dia sudah memperoleh rupa dan gambar Tuhan karena iman kepada Yesus. Sehingga di sana saudara dia mengalami kemuliaan Allah. Diberkati saudara. Iman yang kedua adalah pada saat Yesus datang ke dalam dunia. Siapa orang yang menerimanya? Maka Tuhan akan memberikan rupa dan gambarnya itu kembali yang sudah hilang itu. Sehingga mereka diberkati saudara. Dan yang ketiga adalah iman pada zaman kita ini. Yaitu setelah Yesus berangkat ke surga. Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Seperti kita. Makanya kalau kita percaya kepada Yesus, beriman kepada dia, dengan bertobat dan memberi diri dibaptis. Lalu saudara di sanalah gambar dan citra Tuhan itu. Ada di dalam diri kita. Dimulai dari apa? Benih Allah itu ada pada kita. Kata 1 Yohanes pasal 3. Karena kita lahir dari Allah. Makanya orang Kristen yang benar adalah mesti 2 kali lahirnya ya. Lahir dari keturunan Adam. Yaitu rupa dan gambar Adam ada pada dia. Pada kita dulu. Lalu jenis yang kedua lahir dari Allah. Disebut lahir kembali. Menjadi ciptaan baru. Makanya dalam kitab Yohanes 3 berkata ya 1 sampai dengan 5. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Dan kelahiran kembali ini saudara mesti dimeteraikan dengan permandian. Kata Titus pasal 3 maupun pasal Yohanes pasal 3 ayat yang kelima itu saudara. Baru kita bisa masuk saudara ke dalam kerajaan Allah. Kepada surga. Lihat saudara. Ya, firman Tuhan berkata. Dan saudaraku, seperti firman tadi berkata kepada kita. Kita saudaraku, diberikan kita ketika lahir dari Allah. Benihnya ada pada kita. Kata 1 Yohanes 3 ya.
Benih Allah, bukan benihnya Adam lagi dalam diri kita. Bukan benih dari orang tua kita lagi. Dalam diri kita ini. Makanya saudara jangan heran. Kadang-kadang misalnya kayak siapa lagi? Si Yakub dan Esau. Mereka punya bapak secara jasmani atau secara biologis namanya Ishak. Ibunya bernama Ribka. Tapi kenapa saudaraku, yaitu si Esau tertolak? Karena dia saudara tidak ada benihnya Tuhan. Benihnya Tuhan itu ada hanya pada Yakub saudara. Iya, benih Allah. Karena dia direncanakan lahir oleh Tuhan di dalam rahim Ribka. Kita juga direncanakan Tuhan lahir di bumi ini. Tapi menggunakan rahim orang tua kita. Dan kita tetap menghormati mereka sebagai orang tua. Makanya ada kadang-kadang bersaudara. Ada satu orang, dua orang yang tidak bertobat. Tidak lahir baru saudara. Tidak lahir dari Allah. Kata Tuhan Yesus di dalam kitab Matius pasal 10. Ayat 34 sampai dengan 35. Ayat itu berkata. Aku akan memisahkan di sana kalau ada 5 orang dalam satu keluarga. 3 yang bertobat, 2 tidak. Yang bertobat inilah saudara disebut lahir dari Allah. Ada benihnya Tuhan dalam diri mereka. Yang tidak bertobat ini, itu mereka memiliki benihnya Adam, saudara. Yaitu benih di dalam dosa. Kata firman Tuhan. Makanya kita bersyukur lahir dari Allah. Dengan kita bertobat dan memberi diri dibaptis. Benihnya Allah dalam diri kita. Dan benih inilah saudaraku mempengaruhi pertumbuhan kita. Untuk menjadi satu karakter segambar dengan dan serupa dengan Tuhan. Karena kita ketika lahir baru, kita masih bayi rohani. Masih bayi. Tapi bayi inilah perlu diasuh, dirawat, digambarkan, digembalakan. Lewat pelayanan seperti ini. Sehingga tadi diberi terus makan bayi itu. Sampai diberi makan dari firman, diberi makan dari firman. Menjadi bertumbuh menjadi kanak-kanak rohani. Dari kanak-kanak rohani menjadi remaja rohani. Dari remaja rohani menjadi dewasa rohani. Dewasa rohani inilah saudara. Mereka sudah sempurna memiliki rupa dan gambarnya Tuhan. Saudara, ini yang disebut tadi saudaraku, bahwa Yusuf ada tadi 3 zaman yang namanya imam. Orang yang menerima Yesus beriman kepada dia. Dia dibenarkan dan di dalam dirinya saudara. Sudah mulai ada di sana kemuliaan Tuhan. Makanya saudara, kalau keluarga kita diberkati Tuhan karena iman kepada Yesus, karena setia kepada Yesus, itu namanya keluarga kita ada kemuliaan Allah. Kalau usaha pekerjaan kita diberkati, mengalami naik, maka saudaraku di sana ada kemuliaan Tuhan di dalam usaha pekerjaan kita. Kalau kita dikatakan Alkitab juga menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kata Ulangan 28 ayat 13. Maka kita ada kemuliaan Tuhan. Kalau saudaraku misalnya ada orang tua kita umurnya mencapai 70 bahkan 80 tahun. Apalagi kalau betul-betul setia sampai seumur hidupnya. Tuhan memberi kesempatan sampai 120 tahun tanpa pikun. Itu namanya orang tua kita itu memiliki kemuliaan Allah. Kalau mereka setia kepada Tuhan. Karena juga orang dunia juga yang tidak kenal Tuhan, ada juga umur mereka bisa mencapai 100-an tahun, saudara. Tetapi kita kalau berumur, saudaraku, sampai panjang. Karena memang kita, saudaraku, adalah takut akan Tuhan, setia kepada Dia. Berarti
berarti kita memiliki umur kemuliaan Tuhan. Kalau anak-anak kita, saudaraku, semua diberkati, mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka diberkati juga ekonomi. Dan juga yaitu punya anak cucu yang setia taat kepada Tuhan. Itu berarti keluarganya adalah keluarga yang memiliki kemuliaan Tuhan. Termasuk seperti kata Tuhan Yesus, saudara. Kalau terjadi, saudaraku, mujizat demi mujizat dalam pelayanan, dalam keluarga, berarti di sana ada kemuliaan Tuhan. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes pasal 11 kepada Maria dan Marta, kalau kau percaya, Maria, Marta, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena Lazarus sudah mati. Lalu karena mereka percaya, beriman, terjadilah kemuliaan Tuhan, yaitu si Lazarus menjadi hidup kembali, saudara. Itulah kemuliaan Tuhan kalau kita mengalami mujizat Tuhan. Kata firman Tuhan, saudara. Ya. Kalau pelayanan ini juga, saudaraku, terjadi mujizat, terjadi pertambahan jiwa. Iya, lalu kita menginjil disertai Tuhan, berarti pelayanan ini ada kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, saudara, bagaimana kita supaya mengalami kemuliaan Allah? Ini kan begitu, saudara. Ini harus kita paham. Bagaimana supaya mengalami tadi? Kembali kita mengalami kemuliaan Allah. Karena kan dosa yang dilakukan Adam telah membuat kemuliaan Allah itu menjadi hilang. Ya kan? Kata firman tadi di sini dalam kitab Roma pasal 3. Tetapi yang bisa mengembalikan itu siapa, saudara? Hanya Tuhan Yesus. Lewat ayat ini, kembali dulu Roma 3. Saya ulangi baca dulu buat kita. Ayat 23 sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan darah Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Maka darah itu, saudara, itu adalah kata firman Tuhan, di dalam darahlah kita diperdamaikan dengan Bapa, dengan perantaraan nyawa. Di dalam darah itu kan ada nyawa, saudara. Dalam darah Yesus ada nyawa. Darah itulah kata ayat ini. Yaitu kalau zaman perjanjian lama, anak domba disembelih, lalu darahnya nanti dipercikan kepada jemaat. Di sanalah darah itu, kata ayat ini, menjadi jalan pendamaian kepada Bapa karena iman kepada Yesus. Oleh darahnya kita diperdamaikan. Oleh darahnya. Nyawanya, saudara. Kata firman Tuhan di sini. Kalau dulu kan anak domba secara, maaf kata binatang. Kita anak, kalau sekarang sebutan anak domba Allah adalah Yesus, saudara. Dia disebut anak domba Allah. Lalu dia mencurahkan darahnya. Dan saudaraku, ayat ini berkata, darah Yesus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian kepada Bapa. Dengan perantaraan nyawa di dalam darahnya, saudara. Kenapa kita berdamai? Efesus dan Kolose berkata, ketika orang sudah menjadi hidup dalam dosa, dia telah membangun permusuhan dengan Tuhan. Makanya kalau kita berbuat dosa, saudara, kita sedang membangun permusuhan dengan Tuhan. Kita tidak menyadari dosa kita itu. Kita telah menunjukkan saya memusuhimu, Tuhan. Saudara, jangan kita sia-siakan, saudaraku, pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun lebih yang lalu. Jangan sia-siakan. Iya,
Di sana contoh misalnya saya, ketika saya berbuat dosa, padahal saya sudah ditebus, saya telah menyakiti Tuhan. Saudara tidak menyadari kalau yang kita lakukan dosa itu, di sana saudara kita telah memusuhi Tuhan. Kalau kata kitab Yakobus 4 berkata saudara, ketika kita membangun diri kita hidup oleh daging, hidup di dalam dosa, kita sedang membangun permusuhan dengan Tuhan. Membangun perseteruan dengan Tuhan, saudara. Jadi jangan saudara membangun atau saya membangun permusuhan dengan Tuhan, yaitu dengan cara hidup di dalam dosa. Kita kira saudara, jadi Kristen itu hanya beragama. Jadi Kristen yang benar bukan sekedar beragama. Beragama belum tentu menjadi pengikut Tuhan yang benar. Atau karena saudaraku Kristen keturunan, lalu dia menjadi Kristen yang benar pengikut Tuhan. Tidak. Atau karena terdaftar dalam sebuah gereja yang megah, maka dia adalah betul-betul Kristen yang menjadi pengikut Tuhan yang benar. Tidak, tidak ada jaminan itu saudara. Pengikut Tuhan yang benar itu saudara, Yesus berkata dalam Matius pasal 16. Apa dibilang di sana? Barang siapa yang mau mengikut aku, pertama, dia harus menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib, saudara. Apa menyangkal diri? Apa yang menjadi kesenangan tubuh kita ini, hobinya apa, yang bertentangan dengan firman, itu namanya saudara. Kalau kita tolak itu namanya kita bisa menyangkal diri kita. Iya. Sering orang percaya hanya mengikuti keinginan daging. Keinginan diri sendiri yang hidup dalam dosa. Itu namanya nggak bisa menyangkal diri. Lalu dibilang saya pengikut Tuhan. Nggak bisa saudara kita mengklaim seperti itu. Pengikut Tuhan itu saudara. Coba kita baca Matius 16. Ulangi tadi baca buat kita. Pengikut Tuhan yang benar mesti seperti ini saudara. Kita bukan hanya beragama Kristen disebut pengikut Tuhan. Tidak. Atau karena orang tua kita Kristen jadi kita adalah pengikut Tuhan. Tidak bisa begitu. Atau karena kita terdaftar dalam sebuah gereja. Maka kita pengikut Tuhan. Bukan saudara. Pengikut Tuhan seperti ini. Matius 16. Lihat kita baca ayat ini. Ayat 24. 32. Iya. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Lihat, ada dua di sini saudara, yang mesti melekat dalam diri kita setiap hari. Pertama apa mengikut Tuhan ini? Menyangkal diri. Lawan kita yang besar itu diri kita ini sudah. Karena sementara roh kita menumpang di tubuh secara jasmani ini, menunggu nanti roh kita kembali kepada Bapa. Tubuh kita ini secara jasmani ini terbuat dari debu tanah ini. Memiliki keinginan-keinginan sudah. Dia mau dipuaskan. Tubuh kita ini mengikuti maunya apa? Maunya daging kita ini apa? Hidup di dalam dosa. Ini maunya. Ini maunya. Memuaskan hawa nafsu tubuh. Kalau kita bisa menyangkal hawa nafsu tubuh kita yang di kedagingan kita, itu namanya baru disebut. Salah satu masih, yang pertama, itu disebut mengikut Tuhan. Makanya kalau kita tidak bisa misalnya menolak judi, tidak bisa menolak saudaraku misalnya makan darah, minum minuman keras, tidak bisa kita tolak saudara. Itu namanya kita belum bisa menyangkal diri. Kita belum menjadi pengikut Tuhan yang benar seperti itu saudara. Kita masih hanya terdaftar di gereja. Kita masih hanya beragama Kristen saudara. Pengikut Tuhan itu harus bisa menyangkal diri. Semenjak kita bertobat dan memberi diri dibaptis, kita sudah bersih sudah. Tidak ada lagi dosa.
Makanya penting saudaraku, setelah itu kita bisa bertahan. Hidup bersih. Hidup di dalam Tuhan. Itu hanya bisa saudara dari firman. Dalam Mazmur 119 berkata, coba kita baca. Bagaimana supaya kita bisa menyangkal diri, kan begitu saudara, atau tidak berdosa. Sederhana Mazmur 119 saudara. Coba kita baca saudara di sini. Ayat 9, Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Sudah ditemukan. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11, 32. Iya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara, bagaimana supaya kita bertahan hidup bersih? Kata ayat ini. Jaga diri kita dengan firman Tuhan. Makanya kita harus tahu firman Tuhan, saudara. Harus memiliki firman, karena firman inilah kekuatan kita. Mampu saudaraku menyangkal diri. Mampu untuk tidak berdosa. Sementara kalau kita, maaf saudara, hanya di bibir saja kita punya firman. Tapi enggak tinggal dalam hati kita. Tidak kita lakukan. Saudara, bagaimana kita disebut pengikut Tuhan? Pengikut Tuhan itu ada dua persyaratan di sini, saudara. Pertama tadi, menyangkal diri. Menyangkal, yaitu apa keinginan tubuh, yaitu keinginannya berbuat dosa, bisa ditolak. Kalau sudah bisa menyangkal diri, baru bisa pikul salib. Kata tadi yang kedua apa tadi? Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Kalau kita nggak bisa menyangkal diri, nggak bisa kita pikul salib. Apa pikul salib? Menderita karena Tuhan. Banyak orang sekarang nggak rela menderita karena Tuhan. Karena apa? Orang menyangkal diri aja nggak bisa. Bagaimana dia pikul salib? Makanya kalau dalam penglihatan, tidak sedikit jemaat nggak ada salibnya saudara dipikul. Karena dia nggak siap menderita. Baru dikata-katai sedikit aja, udah marah. Iya, padahal kita ini kan, semua kita ini harus mendapat bagian dalam penderitaan Yesus. Makanya disebut bagian penderitaan Yesus setelah kita memikul salib. Yesus kan pernah dikata-katai, tapi dia nggak marah. Malah dia berkata, ampuni dia Tuhan, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Makanya dia bisa menyangkal dirinya. Kalau dia saudara misalnya langsung marah, ambil golok, sambil ngomong Tuhan, bagaimana saudara bisa disebut menyangkal diri? Lalu nanti dia menderita sedikit, nggak bisa saudaraku. Itu bukan pengikut Tuhan. Pengikut Tuhan itu mampu menyangkal diri, itu pertama. Baru pikul salib. Kita mau mengikut Tuhan ini memangnya semau kita, nggak bisa. Nggak bisa saudara. Mengikut Tuhan ini ada aturannya, ada dalilnya. Kita ini sudah, makanya kita ini bisa saudaraku menyangkal diri kenapa? Roh kita kan sudah baru, jiwa baru tumbuh tanpa dosa kita bertobat. Dan di dalam roh kita sudah ada benihnya Tuhan. Lalu benihnya Tuhan ini disirami terus dengan firman Tuhan melalui dengar firman dan baca Alkitab. Inilah yang mempengaruhi pertumbuhan kita. Dan ini juga nanti suatu hari yang mampu terus menyatu dengan firman. Dan ketika firman itu menyatu dengan roh kita, mampu kita menyangkal diri. Firman itu yang membuat menyatu dengan roh kita, mampu kita menyangkal diri sudah. Kalau nggak bisa. Kalau kita bilang ikut Tuhan tapi nggak bisa menyangkal diri, belum saudara. Belum. Kita masih hanya beragama. Hanya terdaftar di sebuah gereja, di tempat. Iya, hanya sebagai Kristen ikut-ikutan. Kita hanya sebagai Kristen karena orang tua Kristen. Tidak seperti itu saudara, menjadi pengikut Tuhan. Pengikut Tuhan itu ialah mampu menyangkal diri dan memikul salib.
Makanya orang percaya tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Dia di sana sudah pikul salib, sudah. Mendoakan musuhnya. Kalau sekarang pengen kita maunya, awas lu ya. Bagaimana kita disebut saudaraku pikul salib? Iya, memang kita orang percaya ini selalu saudaraku di bagian seperti orang bodoh. Ada yang mencaci maki, kita berkati dia. Ada orang berbuat jahat, tetap kita berbuat baik. Ada yang ngomong apa-apa, tetap kita berbuat baik. Dibilang orang kita bodoh, oh kamu itu bodoh, gak mau dendam. Sikat aja dia habis. Itu namanya saudara. Dia belum bisa saudaraku memikul salib. Kenapa dia nggak bisa pikul salib? Menyangkal diri aja nggak bisa. Supaya kita mampu kata ayat ini menyangkal diri. Harus memiliki firman Tuhan. Firman Tuhan itulah saudaraku yang terus berjaga-jaga atas kita berkata, kamu jangan mencuri. Oh iya ya. Sehingga tidak berdosa. Mampu kita menyangkal diri. Kamu jangan berdusta ya. Di sana firman terus menjagai kita saudara. Dari firman yang kita dengar. Itulah namanya saudara kita bisa pikul salib. Apa? Menyangkal diri. Pikul salib. Baru disebut kita pengikut Tuhan. Misalnya beribadah saja. Aduh. Berdoa di rumah. Ogah. Padahal Tuhan nyuruh kita minimal berdoa 2 kali sehari. Pagi dan malam. Lalu nggak mau kita berdoa pagi. Nah, itu namanya belum bisa saudaraku. Namanya menyangkal diri. Mau ke tubuh kita itu kan ngomong, udahlah kau tidur saja lah, kau kan masih capek. Saudara tidak jarang seperti itu, kau kan capek baru pulang dari Batu Raja, kamu nyampe jam 2 pagi, dini hari. Udahlah langsung tidur saja, ngapain kamu berdoa, kan begitu tubuh ngomong. Lalu kita sangkal tubuh kita ini. Tidak, saya akan berdoa. Lalu kita berdoa, Yesus engkau baik. Itu namanya mampu menyangkal diri saudara. Baru kita siap pikul salib. Mau kita dikata-katai orang. Mau diperlakukan dengan tidak adil. Mau dia apapun perbuatan sama kita. Tetap kita berbuat baik kepada dia. Kita ampuni dia. Kita kasihi dia. Itu namanya betul-betul dia menjadi seorang pengikut Tuhan yang benar. Iya saudara. Baru pengikut Tuhan namanya saudara. Yang benar. Kalau nggak bisa, masih kita hanya beragama. Terus terang sudah. Ke surga itu sudah. Harus betul-betul kita bisa pikul salib. Ya. Menyangkal diri. Kalau nggak, kita nggak lolos sudah. Ya. Tuhan Yesus saudaraku ketika masuk jalan sempit itu dan sesak itu. Dia menyangkal diri dan pikul salib. Baru sampai dia ke tujuan. Kita melewati itu saudara. Supaya kita bisa ikut Tuhan jejaknya itu. Sangkal dirimu. Dari apa kesenangan dalam diri kita ini yang bertentangan dengan firman. Kita tolak semua. Lalu mulai apapun kata orang terhadap diri. Mau dikatain kek, mau diapain kek. Tetap kita berbuat baik. Karena apa? Kita ini kan orang sudah menjadi pohon yang baik ya. Pohon yang baik itu selalu buahnya baik. Enggak ada yang busuk itu sudah. Mau dilempari dia, misalnya ada buah mangga di sini, pohon mangga. Lempari dia, buahnya tetap baik. Karena kita pohon yang baik. Tapi kalau dasarnya kita bukan pohon yang baik, tetap tidak baik itu buahnya sudah. Kita pohon yang baik. Tetap buahnya baik. Apa kata orang tidak masalah. Kita tetap memberkati mereka. Kita nggak dendam, kita nggak bersungut-sungut. Kita tidak lagi sama dengan orang dunia. Yang hidupnya saudaraku tetap berbuat dosa. Dan senang di dalam dosa. Bahkan kalau ditegur dosanya, ngamuk-ngamuk sudah. Banyak orang begitu. Kita tegur dosa, ngamuk sudah. Itu namanya dia sedang melindungi dosanya. Dan tidak disadari bahwa ada iblis yang selalu mendorong dia untuk membela dosa itu. Hati-hati sudah. Nah, tadi saudaraku, itu namanya menjaga. Ketika kita sudah, saudaraku tadi hidup di dalam firman ini. Kemuliaan Tuhan pun akan mulai mengalir kepada kita. Bagaimana caranya? Coba kita baca. Bagaimana kita memperoleh kemuliaan ini? Dimulai bagaimana? Coba kita baca sebentar. Dalam kitab 1 Korintus pasal 2, sudah.
Sedikit saja sebelum kita berdoa. 1 Korintus 2. Ayat yang ke-7, saudara. Coba kita baca. 1 Korintus 2 ayat 7. 1 Korintus 2 ayat 7 sudah ditemukan. Mari kita baca bersama. 1 Korintus 2 ayat 7. 3, 2. Ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita, saudara. Bagaimana kita memperoleh kemuliaan? Dari hikmat Allah. Apa itu hikmat? Hikmat ini sebetulnya adalah Yesus, sebetulnya. Kata 1 Korintus pasal yang pertama. Hikmat ini adalah Yesus. Ya, tetapi kalau saya buat definisi sederhana hikmat ini dipergunakan sehari-hari seperti ini. Hikmat ialah cara segala sesuatu dalam menghadapi semua masalah berdasarkan firman Tuhan yang tepat. Itu arti hikmat. Saya ulangi, sudah. Hikmat ialah cara segala sesuatu menghadapi semua apapun persoalan berdasarkan firman Tuhan yang tepat. Itu namanya hikmat. Contoh begini. Misalnya Pak Darwin, kalau pergi dia menginjil kemana. Dia di sana menghadapi setiap orang siapapun menggunakan hikmat. Yaitu cara yang benar dari firman. Oh, menghadapi orang ini firman yang begini. Itu namanya saudara hikmat. Firman yang begini. Sama seperti yang kami hadapi. Dulu ada yang pernah ngamuk sama saya. Iya, waktu saya datang ke rumahnya, wah dia sudah langsung menolak saya. Tapi saya berdoa, Tuhan beri saya hikmat menghadapi Bapak ini. Tiba-tiba muncullah hikmat, yaitu apa? Firman Allah yang tepat, cara menghadapi dia. Akhirnya saudara, dia pun mau mendengarkan saya menyampaikan firman. Akhirnya dia baik sama saya. Itu namanya hikmat. Hikmat ialah cara segala sesuatu menghadapi apapun persoalan. Persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan yaitu pekerjaan. Itu harus berdasarkan firman yang tepat. Makanya harus tahu firman. Supaya firman Tuhan itu nanti ketika kita gunakan dalam yaitu tepat sasaran. Wah, itu namanya baru disebut hikmat Allah. Nah, hikmat Allah inilah saudara kata ayat ini yang akan membuat kita memiliki kemuliaan Allah. Iya, ketika kita kan sudah bertobat, memberi dibaptis, kita sudah memiliki benih ilahi. Lalu benih ilahi ini disirami terus dengan firman. Kita sudah banyak firman kita tahu. Tapi penggunaan firman inilah disebut hikmat. Contoh saudara hikmat itu, misalnya hari ini beribadah. Kan di sinilah hikmat. Kalau hari ibadah, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Ini adalah hikmat untuk apa? Mengatasi makan minum kita. Mengatasi penyakit. Itu hikmat. Makanya saya selalu bilang, datanglah beribadah. Itu ada hikmat untuk memberi jalan keluar dari tentang usaha pekerjaan kita supaya diberkati. Supaya ketika usaha pekerjaan kita mungkin sekarang yaitu tidak kokanya mentok, tertutup, kok tidak ada jalan keluar dari sebuah keuangan. Ada janji Tuhan berkata, saudara, kita mesti beribadah. Itu hikmat Allah, jalan keluar. Yaitu firman Tuhan yang tepat. Sehingga kalau dipergunakan itu, terjadilah roti makanan minuman kita, yaitu kebutuhan kita diberkati, penyakit dijauhkan, ada berarti dalam diri kita kemuliaan Allah. Karena
Hikmat itu adalah membuat kita memiliki kemuliaan Allah. Kata ayat ini, saudara. Iya. Makanya kalau saya pergi ke toko atau ke warung, nanti siang mungkin akan datang itu Pak Probel ya. Bagaimana dulu dia mempunyai banyak jimat-jimat. Bahkan udah banyak pendeta datang ke dia supaya itu dilepaskan. Dan itu jimat-jimat itu membuat di rumah itu panas. Selalu marah. Ribut. Baru gara-gara sendal jepit hilang satu, langsung main caci maki. Ngomong keparat, ngomong anjing, ngomong babi di sana, saudara. Kalau orang kita tak peduli ya. Karena apa, saudara? Ada yang tidak beres di rumah itu, saudara. Ada yang tidak beres. Maka saya bilang sama dia, Pak, pas saya datang, kami datang oleh pertolongan Tuhan. Akhirnya saudaraku dia memberi semua jimat-jimatnya. Banyak hari ini. Kami hancurkan, kami buang ke Sungai Musi sana. Lalu mulai hari itu saudara tahu, mereka saudaraku sangat diberkati Tuhan. Saya sampaikan firman Allah yang tepat buat mereka. Ini firmannya Pak, supaya Bapak bisa melepaskan ini. Saya kasih tahu, itulah hikmah. Menyelesaikan masalahnya saudara. Firman Tuhan yang tepat. Lalu apa yang terjadi? Oh, hari ini, sampai hari ini mereka sangat diberkati. Mereka mulai senyum di rumah, berbahagia, tentram, damai sejahtera, memerintah diri mereka, keluarganya. Seperti di dalam kitab Yesaya pasal 32 berkata, bagaimana supaya muncul dalam rumah tangga damai sejahtera? Itu kalau keluarga semua, anggota keluarga, bapak, ibu, dan anak-anak, hidupnya sesuai dengan firman Allah. Lalu semua, baik bapak, tahu fungsinya. Dari firman Tuhan bagaimana fungsinya sebagai bapak. Seorang ibu tahu fungsinya dari firman Tuhan sebagai seorang ibu. Anak tahu fungsinya. Yaitu sebagai seorang anak kepada orang tua. Dari firman yang tahu. Yang dia tahu, dia miliki, yang dia dengar, yang dia pelajari. Ketika mereka semua hidup di dalam firman yang tepat. Maka akan ada damai sejahtera dalam keluarga itu, saudara. Itu namanya dalam keluarga itu kalau ada damai sejahtera karena firman. Berarti ada kemuliaan Tuhan dalam keluarga itu, saudara. Itulah gunanya firman. Ini firman ini dipergunakan dengan tepat pada situasi yang tepat. Maka akan memunculkan, melahirkan kemuliaan Allah. Diberkati ekonomi, keluarga damai sejahtera, usaha pekerjaan mereka, woi diberkati. Kalau saya pergi ke pasar, kenapa ngelamun Bu? Iya Pak, kok belum laku-laku dagangan saya ini? Ibu mau saya sampaikan firman dan kita doakan? Mau Pak, saya sampaikan firman, kita doakan sebentar lagi. Langsung datang yang membeli saudara. Bukankah itu firman Tuhan yang tepat? Membuat mereka saudaraku diberkati. Makanya kita harus tahu firman Tuhan. Di sini hikmat Allah itu ada. Dan hikmat Allah ini saudaraku akan kita memiliki kemuliaan Allah. Anak-anak kita diberkati, siapa yang tidak senang? Nanti mereka berumah tangga, punya anak, punya cucu, usaha mereka diberkati. Bukankah itu adalah ada dalam diri mereka kemuliaan Allah? Makanya saudara memiliki kemuliaan Allah itu miliki dari firman. Kita sudah punya modal, saudara. Kita bertobat, beri dibaptis, kita sudah memiliki benihnya Tuhan. Lalu lama-kelamaan saudara, ayat tadi berkata kita menjadi sekarakter dengan Tuhan. Satu sifat dengan Tuhan. Iya, sehingga ada kemuliaan Tuhan. Sampai kita dewasa rohani. Itulah sebabnya saudara hari ini. Yesuslah satu-satunya yang mampu mengembalikan itu. Makanya jangan tinggalkan Tuhan Yesus saudara. Jangan kita bilang kalau hanya beragama dan lain. Tapi hidupmu dalam dosa. Itu namanya sedang meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan itu kalau kita hidup dalam dosa. Mulailah belajar saudara. Jauhkan dirimu dari dosa.
Hiduplah dari firman-Nya, maka kemuliaan Tuhan akan ada padamu. Percaya saudara. Saya sudah baca Alkitab ini, orang yang setia kepada Tuhan dalam firman ini. Hidup mereka berbahagia. Ada kebahagiaan itu namanya ada kemuliaan Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 11 ayat 28 berkata, kalau kamu mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, hidupmu akan berbahagia. Itu namanya ada kemuliaan Tuhan. Mau serumit apapun sekarang dunia ini. Ya, sesuram apapun kata orang, dunia ini. Orang percaya itu, yaitu kita anak-anak Tuhan ini. Ada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan secara khusus kepada kita. Itu membuktikan kita ada kemuliaan Allah. Jangan bilang firman itu sepertinya membelenggu, menekan, membuat melarat. Ya, seperti membuat tertekan. Karena ngomong, gak boleh mencuri. Gak boleh berzina, gak boleh berdukun, gak boleh minum minuman keras, gak boleh menjudi, gak boleh togel, gak boleh malas. Lalu di sana seperti firman itu membatasi ruang gerak kita karena ngomong jangan ini, jangan itu. Seperti dalam kitab Yesaya 28, mereka bosan kepada firman. Kalau saudara bosan dengan firman, periksa dirimu, ada sesuatu yang salah yang saudara sedang kembangkan dalam dirimu. Tapi justru seperti Daud saudara maupun Yosua. Pasal 1 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan itu siang dan malam. Kesenangan kita adalah Taurat Tuhan, kesukaan kita adalah firman Allah. Kegemaran kita, gairah kita harus firman Allah. Dengan itulah kata ayat 3 dalam Mazmur 1. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan dia akan, yaitu daunnya tetap hijau. Dan dia akan berbuah. Dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Itu namanya ada kemuliaan Tuhan, saudara. Makanya buat dulu saudaraku sekarang, kesenangan kita itu apa? Jangan kesenangan dalam dosa. Kesenangan kita harus firman. Seperti Daud, makanya rahasia Daud, kenapa dia bisa menjadi raja 40 tahun dengan penuh kemuliaan Tuhan. Dia kalau perang menang itu kemuliaan Tuhan. Kalau kita menghadapi perang secara rohani, peperangan ekonomi, peperangan dalam pekerjaan, peperangan, ada banyak peperangan. Tetapi karena kesukaan kita adalah firman. Firman itu adalah memberi hikmat, yaitu jalan yang tepat mengatasi semua masalah itu. Maka saudara kita akan menang. Kemenangan itulah membuat disebut kita memiliki kemuliaan Allah. Jangan saudara bosan dengan firman. Belajar. Belajar menjadi pelaku firman. Jangan dosa. Saya percaya saudara. Mulai hari ini dan besok sampai seterusnya. Kemuliaan Allah akan terus ada dalam diri kita. Memberkati kita. Bahkan kemuliaan yang paling besar adalah kita akan mengalami pengangkatan. Di bawahnya kita sampai ke sorga. Haleluya. Amin. Kita semua berdiri. Kita angkat pujian. Yaitu di hadirat-Mu aku menunggu. Kita semua berdiri.